Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam seri Knowledge Management Practices dengan topik monetisasi knowledge management personal, tim, dan organisasi. Dan ini adalah topik kelima ya, dari seri Knowledge Management Practices ini. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant Inovasi Semesta Ilmu, INOSI, dan juga SAC Principal Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kalau ingin mengontak kami, ini email kami yaitu haitan.rajman@inosiko.id, dan juga websitenya inosiko.id, serta kami sedang mengembangkan Inosi Learn, yaitu learn.inosiko.id, serta Inosi Apps Inosi.id. Ini adalah bidang-bidang yang kami dalami sekarang ini, yaitu bidang knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis and design, internet business, inkubator bisnis teknologi, dan pengembangan startup. Ini adalah jejaring knowledge management Indonesia yang kami sedang tumbuhkan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi anggota dan juga untuk bergabung di dalam jejaring knowledge management Indonesia. Kami buat Telegram broadcast knowledge management Indonesia channel, kemudian YouTube knowledge management Indonesia channel, serta di Facebook yaitu ada forum knowledge management Indonesia. Silakan untuk bergabung dan kita dapat diskusi lebih dalam knowledge management. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah seri knowledge management practices yang topik kelima, yaitu monetisasi knowledge management pribadi atau personal, tim, dan organisasi. Selanjutnya nanti adalah mengembangkan produk monetisasi, yaitu knowledge management dengan Smart Apps Creator ya. Juga ada assessment knowledge management organisasi dan juga sistem knowledge management kembang kreativitas dan inovasi daerah. Dan juga sistem knowledge management pengembangan produk dan layanan. Juga nanti ada seri topik lainnya yaitu knowledge management perencanaan pembangunan daerah dan sistem knowledge management kebijakan publik dan peraturan pemerintahannya. Ini adalah seri-seri yang kami buat di seri Knowledge Management Practices. Tentunya sasaran webinar ini adalah ini terbuka untuk kalangan guru, dosen, mahasiswa, ya, S1, S2, S3, trainer, konsultan, juga pegawai pemerintah pusat, daerah, pegawai BUMN, BUMD, swasta, atau siapa saja yang berkeinginan mengembangkan knowledge management di organisasinya agar menjadi organisasi belajar inovasi juga di daerah-daerah di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dalam pengembangan knowledge management yang ada di Indonesia secara luas. Ini agenda hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah kerangka monetisasi. Kedua adalah monetisasi knowledge management personal, tim, dan organisasi. Dan juga kami akan berikan contoh ya. Dua contoh studi dengan monetisasi knowledge management, yaitu di WordPress dan balance scorecard. Jadi ini knowledge management yang memang kami kembangkan ya. Kami terus untuk bisa dikelola dalam bidang ini. Dan juga dikembangkan untuk monetisasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke kerangka monetisasi. Nah, kita perlu mengetahui dengan jelas apa itu monetisasi. Ya. Jadi monetisasi itu adalah sebuah proses mengubah sesuatu menjadi nilai ekonomi atau uang. Jadi sesuatu perkara yang dianggap tidak ada nilai, sekarang dengan adanya kegiatan monetisasi akan punya nilai ekonomi, ya. Memiliki nilai. Jadi monetisasi ini adalah memerlukan kreativitas baru. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan monetisasi di
knowledge management tentunya memerlukan kreativitas baru di knowledge management sendiri. Mencoba menghasilkan uang atau nilai ekonomi dari barang atau jasa ya yang sebelumnya tidak menguntungkan atau telah dianggap memiliki potensi yang memungkinkan memperoleh keuntungan atau nilai value ekonomi. Kemudian monetisasi data. Ini adalah yang sekarang ini sedang sangat berkembang ya. Mengacu pada spektrum cara aset informasi yang diubah menjadi nilai ekonomi atau uang dari data, informasi ataupun pengetahuan. Jadi monetisasi itu adalah melakukan sebuah tindakan ya atau aktivitas agar memiliki value ya, memiliki nilai ekonomi. Dan sekarang telah banyak. Kalau kita lihat misalnya di Facebook, banyak anak-anak muda sudah mulai memahami bahwa keahliannya mereka itu harus melakukan monetisasi. Jadi ada monetisasi di Facebook, kemudian monetisasi di Canva, PowerPoint, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sendiri ya. Jadi pada intinya ya, sekarang ini sebenarnya telah terjadi monetisasi, bahkan terjadi dalam sebuah ekosistem ya. Apakah di dunia pendidikan, logistik ya, di bidang perikanan, pertanian ya, perkebunan, otomotif, kesenian, museum ya, sampah, barang bekas, tanah, rumah, pakaian, dan sistem digital. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, monetisasi di sini begitu sangat besar. Misalkan di otomotif ya. Di otomotif itu mungkin pada awalnya adalah hanya menjual kendaraan roda 2 ya. Roda 2, kemudian roda 4 dan seterusnya. Tetapi ketika monetisasi atau ekosistemnya sudah mulai dibangun, sekarang ini makan muncul aktivitas ekonomi lain. Misalnya tambal ban ya, padahal dulunya tidak ada. Jadi tambal ban muncul, kemudian juga bengkel ya muncul ya. Padahal dia adalah bukan bagian dari sistem bisnis dari perusahaan otomotif sendiri ya. Dia terpisah. Kemudian di bidang pendidikan juga sama. Dunia pendidikan mungkin orang misalnya masuk ke universitas ya, tetapi di dalamnya akan terjadi monetisasi sistem lainnya, bagian-bagian lainnya. Misalnya lembaga pendidikan atau universitas misalnya memberikan layanan pelatihan misalnya, kemudian melibatkan mungkin mahasiswa S2-nya atau S3-nya terlibat di dalam ekosistem monetisasi di dunia pendidikan. Di perikanan juga begitu. Jadi ekosistem ini betul-betul sekarang terjadi. Hanya yang menjadi perhatian sejauh mana ya kalau di Indonesia mampu berkompetisi ya, dengan pihak dari luar tentunya. Karena dari pihak luar juga melakukan monetisasi semua kegiatan itu ya di bidang misalnya bidang rumah ya. Jadi bagaimana yang ada di luar bisa melakukan monetisasi terhadap data yang ada, data rumah yang ada di Indonesia. Padahal rumahnya ada di Indonesia, hotelnya ada di Indonesia, tapi mereka bisa melakukan monetisasi dengan menggunakan data. Akhirnya mereka mendapatkan penghasilan dari menyewakan rumah yang ada di Indonesia, padahal biasanya sendiri adalah pelakunya di Amerika. Nah, ini salah satu contoh yang clear sekarang ya. Jadi ini sudah menjadikan ekosistem yang luar biasa. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan sebuah model ya, monetisasi digital maupun non-digital. Kita tahu bahwa di dalam non-digital ini sangat banyak ya. Ada kopi, jagung, rumah, tanah, dan seterusnya. Ada wisata ya. Nah, kemudian kalau dulu mungkin informasinya hanya terbatas saja. Tapi dengan adanya platform digital yang begitu merata di hampir di dunia ini sekarang ini, maka memunculkan platform digital dengan memungkinkan marketplace ya. Bahkan dengan trainingnya sekalian. Misalkan kopi ya dijual secara marketplace adalah mungkin 1 ton, 2 ton dan seterusnya. Tapi pelatihannya pun tumbuh. Pelatihan dari kopi. Jadi misalnya barista dan seterusnya. Kemudian yang non-digital ini akhirnya dilakukan digitalisasi. Nah, setelah dilakukan digitalisasi,
maka apa yang terjadi? Yang non-digital ini akan masuk ke dalam platformnya digital, apakah dalam bentuk video, PowerPoint, aplikasi, gambar, ya, multimedia dan video. Ini akan lebih luas lagi, karena dia jelas akan cocok dengan di platform digital ini sendiri. Nah, sehingga kita akan mengetahui berapa banyak sekarang ini pertumbuhan monetisasi dengan adanya digital. Jadi apakah di rumah, kemudian di tanah, kemudian di bidang keahlian kita juga sekarang tumbuh, ya. Misalnya seperti Coursera, ya, seperti Udemy dan seterusnya. Mereka betul-betul telah mendunia, ya. Sehingga keahlian kita sendiri, ya, dengan adanya digitalisasi, maka terjadi bagaimana kita sendiri melakukan monetisasi keahlian kita untuk disebarkan atau dilakukan dalam platform yang mereka punya, ya, seperti Udemy atau Coursera. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian betul-betul luar biasa sekali, ya. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kita sendiri yang begitu kaya dengan alamnya, ya, dengan tanahnya, belum lagi dengan sumber daya alamnya, ya, dengan wisata dan seterusnya. Bagaimana dilakukan monetisasi? Kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhan monetisasi berbasis digital. Jadi ini yang berbasis digital yang ada di jaringan internet. Kita tahu misalnya YouTube, ya. YouTube begitu besar sekali, ya, monetisasi yang ada di YouTube itu. Mungkin satu orang YouTuber yang sudah punya member yang begitu banyak, yang like, subscribe-nya itu, dia mendapatkan income yang cukup besar, ya. Belum lagi di Vimeo, belum lagi di Canva, ya. Jadi sekarang kami sendiri sudah melihat, ya, Canva merupakan platform yang memungkinkan orang melakukan kreativitas, ya, kemudian melakukan monetisasi, ya. Dari desainnya saja yang begitu sederhana tetapi sudah punya value, ya. Ada yang dijual misalnya $27, ya. Jadi $27 kalau misalnya yang belinya 1.000 sudah $27.000. Nah, jadi ini adalah luar biasa, ya, di monetisasi yang berbasis digital. Belum lagi di Google Play Store ini dengan iklannya, di samping menjual software di sini, ya, di Google Play Store. Belum lagi di Spotify, ya, musiknya, belum lagi di Anchor, ya. Anchor untuk ini masih satu grup, ya. Belum lagi di Anchor adalah untuk audio, ya. Belum lagi di Prepik, ya. Belum di Pixabay. Jadi ini luar biasa sekali, ya. Nah, sekarang ini benar-benar bahwa monetisasi berbasis digital ini begitu besar, ya, dan masuk di Indonesia, ya. Jadi platformnya bukan platform milik kita, tetapi masyarakat kita, ya, siapa saja bisa mendapatkan peluang dari monetisasi tersebut, ya. Dan ini sangat besar sekali. Ini dari monetisasi berbasis digital, ya. Jadi kita memanfaatkan platform yang ada di jaringan digital, ya. Jaringan internet terutama, karena ini jalannya semua dipakai internet. Bagaimana dengan pertumbuhan monetisasi berbasis digital aplikasi? Kalau tadi kan layanan, sekarang di dunia aplikasinya bagaimana? Kita bisa melihat bagaimana seperti di WordPress misalnya. WordPress sekarang monetisasi yang berbasis WordPress ini luar biasa sekali, ya. Apakah konsultannya, trainingnya, menjual pluginnya, modulnya, kemudian theme, dan seterusnya. Begitupun di Filmora. Ini adalah aplikasi membuat videonya, ya, video editing. Tapi bagaimana di dalamnya orang menjual template-template, ya, Filmora. Kemudian ada di Mopapi juga sama. Jualkan template-nya. Harganya di Mopapi misalkan, itu aplikasinya harganya tidak sampai 1 juta, ya. Tapi template-nya, ya, sebuah template itu yang dibuat berbasis Mopapi, itu satu template-nya bisa dijual sampai 350.000 satu buah, ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi aplikasi saja sekarang sudah mulai dijadikan platform untuk berbasis untuk memonetisasi berbasis aplikasi, ya. Nah, kemudian belum lagi misalnya Create Studio juga sama, ya. Create Studio ini luar biasa sekali, kita bisa membuat kartun dan seterusnya, dan dia punya juga monetisasi di dalamnya itu, ya.
Belum lagi Drupal, Google Slide. Mungkin Google Slide banyaknya untuk PowerPoint yang mungkin masih banyak yang free ya. Di Google Slide juga mungkin banyak free. Tetapi sekarang sudah mulai banyak misalkan orang membuat template-template yang di Excel untuk keuangan, untuk prediksi dan seterusnya dan dijual ya. Begitupun di PowerPoint. Jadi yang satu adalah berbasis platform digital seperti Canva, YouTube dan seterusnya, tetapi ternyata yang berbasis aplikasi pun sama, menumbuhkan monetisasi ya, pertumbuhannya luar biasa. Nah, ini kan ini hanya digital saja ya. Sedangkan gambarnya mungkin ya fotonya orang Indonesia, mungkin filmnya yang ada di Indonesia, Bali gitu, Danau Toba dan seterusnya. Tapi orang bisa menghasilkan sesuatu di situ. Nah, ini adalah proses yang luar biasa monetisasi hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita memasuki monetisasi knowledge management ya, personal, tim, dan organisasi. Kenapa kita ini harus melakukan monetisasi knowledge management? Jadi, kenapa kita harus melakukan monetisasi knowledge management? Knowledge management, kalau hanya sebatas mengumpulkan dokumen, mengumpulkan paper, ya, mengumpulkan bahan-bahan artikel gitu, akhirnya knowledge management yang kita bangun bisa-bisa hanya sebuah manajemen dokumen. Ya. Jadi, misalkan di satu perusahaan, ya, dia melakukan knowledge management, akhirnya dikumpulkan mungkin manualnya, ya, mungkin juga feedback dari customer dan seterusnya, tetapi tidak berusaha membuat daur hidupnya, monetisasinya itu sendiri, akibatnya hanya dokumen saja. Jadi ini yang menjadi tantangan ya, yang di dalam dunia knowledge management, kalau tidak melakukan monetisasi, otomatis akhirnya hanya sebatas dokumen. Sekarang ini kita akan memasuki era pengetahuan. Jadi kita akan memasuki era pengetahuan sehingga semua layanan atau produk yang dikembangkan apakah oleh pribadi, tim, organisasi ya, ini akan selalu berdasarkan inovasi pengetahuan yang memberikan nilai. Jadi dengan kita akan ditantang ya dengan memiliki pengetahuan apakah pribadi kita ya berdiri sendiri ataukah juga dalam tim. Jadi pengetahuan yang dalam tim atau bahkan di organisasi akan selalu ditantang untuk melakukan inovasi pengetahuan yang dapat memberikan nilai. Jadi di sini kuncinya ya, ada melakukan menghasilkan produktivitas ya, kualitas produk dan layanan kita akan menaik ya, kualitasnya, kemudian juga pertumbuhan. Jadi organisasinya akan mengalami pertumbuhan, apakah diri kita juga mengalami pertumbuhan dan juga keuntungannya, juga akan profit. Nah ini ada tantangan bagi kita. Kemudian terjadinya perlombaan dalam mencari dan mendapatkan nilai dari pengetahuan. Jadi betul-betul perlombaan yang luar biasa sekali sekarang ini. Apalagi dengan adanya platform digital internet yang begitu terbuka, jadi siapa saja bisa mengambil manfaatnya. Nah, terjadi perlombaan yang luar biasa ya. Dulu ya beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun yang lalu internet sudah mulai ada, tapi orang-orang sudah mulai bisa mengambil manfaat dari situ. Jadi menulis buku itu yang satu penulisnya ada di Inggris, yang satu lagi ada di Australia, yang satu lagi ada di Amerika. Akhirnya menjadi penulis yang produktif, bukunya jadi bestseller, kemudian jadi konsultan bersama, menjadi coach bersama ya, dari 3 negara padahal. Nah, ini jelas karena semua orang akan mencari dan mendapatkan nilai dari pengetahuan. Ya, tidak bisa hanya mengumpulkan pengetahuan tumpuk-tumpuk, tidak memberikan nilai bagi pribadi, tim atau organisasi. Kemudian sekarang ini di samping itu, ada platform jejaring berbagi dan juga manajemen pengetahuannya sangat tersedia. Berbeda mungkin dengan 20 tahun yang lalu. Ya. Meskipun sudah ada internet, tapi platformnya kan belum tersedia. Ya, sehingga kita harus buat sendiri. Misalkan Siemens membuat sendiri tahun 20 tahun yang lalu, dia harus membuat sistem sendiri. Sekarang tidak. Ya.
Jadi Facebook bisa dipakai, kemudian juga YouTube bisa dipakai, kemudian juga LinkedIn bisa dipakai, tinggal memainkan saja skenario berbaginya dan juga manajemen pengetahuan ya, karena memungkinkan untuk ditutup ya. Jadi seperti di YouTube sendiri kan ada fasilitas video ini adalah untuk publik, untuk private, atau untuk yang dikasih baru bisa masuk ya. Nah, jadi 3 hal ini ya. Jadi kenapa monetisasi ini begitu penting sekali. Nah, kemudian kenapa monetisasi itu harus dilakukan? Karena ada sebuah era pengetahuan di mana kehilangan pengetahuan. Jadi kalau misalnya meskipun di pemerintah kita ya, di pemerintah ya, itu kalau pengetahuannya orang tuh sudah berpindah dari satu departemen ke departemen lain, bahkan dikhususkan sampai ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa dan seterusnya, jelas di situ ada investasi dari pemerintah. Tetapi di kemudian hari baru juga kerja 10 tahun, kemudian dia keluar saja, begitu saja. Otomatis kan akan ada loss pengetahuan. Apalagi kalau di perusahaan. Nah, di pemerintahan pun akan loss investasi pemerintah sendiri. Karena dia pergi begitu saja. Sehingga manajemen pengetahuan menjadi keharusan. Tetapi tidak hanya dikumpulkan. Dia harus menghasilkan sesuatu. Jadi bisa menghasilkan value baru gitu. Meskipun di pemerintahan ya, dalam bentuk produktivitas, kualitas kerjanya gitu. Dibandingkan kalau misalnya dia keluar begitu saja, produktivitasnya organisasi pemerintahan akan menurun, bahkan value yang lainnya akan hilang, kualitas dari pekerjaan pemerintah kita akan hilang. Ya. Nah ini kita akan dihadapkan dengan keadaan begini. Misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin kenal yang namanya Huawei ya. Huawei itu di awalnya banyak dikenal sebagai perusahaan jaringan ya. Jadi yang seperti Cisco lah gitu. Tapi malahan dia merembet kemana-mana gitu sekarang. Begitu Xiaomi juga. Dikenalnya ada sebagai perusahaan handphone saja, tapi sekarang kemana-mana gitu. Karena tadi ya, dia bisa menjaga, melakukan monetisasi pengetahuan, dan juga kalau terjadi kepindahan dari orang tersebut, dia harus segera digantikan gitu. Nah, jadi kehilangan pengetahuannya luar biasa dampaknya pada proses monetisasi itu sendiri. Inti arah knowledge management, Bapak-Ibu sekalian, tetap pengetahuan itu harus memiliki konteks, harus memiliki fokus, apakah di pribadi, tim, organisasi, yang mana untuk menumbuhkan belajar, inovasi, dan akhirnya berdampak pada produktivitas, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan, ya, value-nya. Jadi tidak kemana-mana. Jadi kalau misalnya menaikkan kualitas layanan gitu, oke, layanan publik, dia jelas tidak ada keuntungan. Tetapi dampak orang yang menggunakan layanan publiknya akan lebih bagus ya, lebih smart. Nah ini saja suatu hal yang harus diperhitungkan. Jadi ujungnya tetap ke sini. Jadi knowledge management kalau tidak ada arah yang value yang jelas, ya jelas bukan knowledge management. Kemudian knowledge management pengetahuannya ada yang strategic levelnya di atas, kemudian ada yang cross function ya, seperti yang dijelaskan di topik yang ketiga ya. Kemudian ada proses map. Kalau diri sendiri jelas akan lebih banyak ke knowledge mapnya ya, langsung ke apa yang menjadi fokusnya. Jadi tipenya akan sama. Kemudian ini adalah model pengembangan pengetahuan. Kita akan mengembangkan di dalam sendiri ya. Kemudian kita mengembangkan di dalam sendiri sambil menambah pengetahuan dari luar. Yang ketiga adalah kita mengembangkan di dalam sendiri, kemudian kita membagikan keluar. Kemudian kita juga bisa mengembangkan di dalam sendiri, kemudian sebarkan keluar dan juga narik ke dalam kita. Tetapi akan banyaknya dari sini. Pada intinya akhirnya yang di tipe yang keempat ya. Nah, ini adalah model monetisasi. Jadi, kenapa knowledge management harus selalu diiring kepada value? Karena tadi ya, kalau tidak ada value, tidak ada produktivitas, tidak ada kualitas, jelas knowledge management hanya mengumpul-ngumpul dokumen saja.
Jadi jangan sampai tertukar dengan dokumen manajemen dengan knowledge management. Dokumen manajemen itu adalah salah satu tool yang bisa dipakai untuk knowledge management. Jadi dokumen manajemen itu salah satu tool atau teknik yang dipakai untuk knowledge management. Tapi knowledge management sendiri kan punya proses ya, mulai dari mengidentifikasi, kemudian mencari ya pengetahuannya, kemudian juga diklasifikasi, kemudian juga disimpan ya, kemudian juga dibagikan, bahkan diterapkan. Kita dapat pengetahuan kan harus diterapkan. Nah, pada proses pertama adalah jelas kita punya sumber ya, pengetahuan masuk ke dalam knowledge management proses yang tadi kami sebutkan ya, mulai dari identifikasi, kemudian klasifikasi, menyimpan, kemudian dibagikan, menerapkan, bahkan membuat pengetahuan baru ya, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan pada dua. Jadi kita tidak ada pilihan lain ya. Jadi kalau sudah pengetahuan sudah cukup itu atau masih dalam proses, tentunya pilihannya dalam dua sih. Apakah kita mau mengembangkan layanan ya. Jadi mengembangkan layanan ya. Jadi service development, atau kita akan mengembangkan produk development, mengembangkan produk. Jadi pilihannya hanya dua ini ya. Kalau seandainya kita mengembangkan layanan ya, bisa jadi misalkan sebagai training ya, kita mendapatkan pengetahuan yang cukup, akhirnya kita memberikan pelatihan, pendidikan, ya, konsultasi, dan juga bimbingan, misalnya coaching ya. Atau bahkan kita dalam mengembangkan produknya. Jadi pengetahuan yang dikumpulkan itu mungkin dikombinasikan dan seterusnya, bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan manual, atau bisa menghasilkan hardware ya. Jadi apakah mesin atau elektronik dan seterusnya, atau dalam bentuk software. Nah, ketika produk ini development dibuat, ini kan memungkinkan akan menjadi layanan lagi. Jadi bisa membentuk layanan. Nah, customer kita atau pengguna pengetahuan kita dalam sini baru dirasakan yaitu ketika ini. Jadi ketika kita punya produk, ketika kita punya layanan, baru yang di luar akan merasakan apakah kita ini produktif, apakah kita ini punya kualitas, ataukah kita ini bisa memberikan nilai dan seterusnya. Jadi ketika di luar, tapi kalau hanya dalam prosesnya saja, ya jelas dia tidak dapat apa-apa. Misalnya ada pembicaraan tentang manajemen marketing misalkan di perusahaannya. Karena perusahaan itu misalnya agensi marketing itu. Dibagikanlah tentang artikel-artikel tentang marketing. Ya. Tetapi dia tidak mengembangkan layanan marketing itu. Dia tidak mengembangkan layanan marketing apakah face to face ataukah dalam bentuk event ataukah dalam bentuk apa kan, tapi yang kumpul-kumpul saja, maka itu akhirnya akan menjadi dokumen saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan di sini ditantang di sini. Begitupun kami ya, misalnya kami mendalami sesuatu ya tetap ada di sini. Jadi apakah kami menjadi trainer gitu, menjadi memberikan training, consulting, atau kami buat software yang jadi layanan atau dijual ya. Nah, dari kegiatan service development dan juga product development ini akan menghasilkan pengetahuan baru ya. Dari project atau dari pengembangan itu akan menghasilkan pengetahuan baru. Maka dia akan balik lagi menjadi sumber pengetahuan dan seterusnya masuk. Tapi kalau ininya berhenti, ya sudah, hanya dalam proses saja. Maka di Indonesia ini sekarang berapa banyak misalkan lembaga pemerintahan ya, di pemerintah ya, lembaga dia terus saja melakukan riset, belajar, menambahkan pengetahuan, seminar, tapi dia tidak menghasilkan layanan, akhirnya berhenti sendiri. Ini banyak di Indonesia. Sehingga kita bisa lihat misalkan kalau di Kota Bandung ya, ada satu tempat itu semuanya dikuasai dari barang luar ya. Itu di BEC itu ya handphone yang punya orang luar semua, habis.
Kita tinggal hanya menjualnya layanannya toko, seberapa banyak pengetahuan yang ada di toko, yes, begitu saja ya. Pengetahuannya kan yang basic saja. Tapi kalau yang membuat misalnya handphone kan pengetahuannya sangat banyak. Nah ini salah satu model kenapa kita ujungnya ya tadi pengetahuan itu harus menghasilkan produk development atau service development. Dua tipe monetisasi QM. Satu, kita melakukan monetisasi pada sistem dan proses knowledge management. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengembangkan knowledge management, itu kita melakukan monetisasi pada proses dan sistem QM-nya sendiri. Jadi dulu ada satu perusahaan ya, Xerox ya. Xerox itu ingin sekali mengembangkan knowledge management. Maka di dalam studinya itu kami baca dia cari-cari orang yang memang memahami knowledge management, kemudian dia sharekan gitu ya. Akhirnya dia pakai ya konsep knowledge management itu untuk mengembangkan, untuk mendukung produk-produknya Xerox ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya terbalik ya. Hasil pengembangan sistem yang sebenarnya dipakai ke dalam, akhirnya dia dijual juga. Sistem knowledge management itu dijual dan cukup populer ya. Yang dulu kalau kami baca DocuShare. Mungkin dapat dicari lagi namanya mungkin sudah dirubah. Ya. Jadi ini luar biasa sekali seperti Xerox dipakai untuk di dalam tapi sebenarnya dikeluarkan. Nah, jadi itu salah satu monetisasi yang sebenarnya kita harusnya mengembangkan itu ya. Kita mengembangkan sistem knowledge management ya, misalkan Telkomsel itu sistem knowledge management dan proses knowledge management itu yang sudah baku kemudian dijual ya menjadi layanan gitu. Nah, itu proses monetisasi. Jadi monetisasi yang pertama. Tapi kami tidak menemukan itu terjadi ya. Di BUMN banyak yang menerapkan knowledge management malah tidak terjadi monetisasi. Akhirnya orang luar masuk ke dalam. Padahal knowledge management itu merupakan sistem proses yang harusnya tumbuh dan dia bisa dilakukan monetisasi. Yang kedua, tipe yang kedua, monetisasi pada pengetahuan yang dikelola. Jadi di knowledge management itu kan ada pengetahuan-pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan yang ada di dalam QM itu dilakukan monetisasi terhadap pengetahuannya. Jadi bukan pada sistem QM-nya, pada pengetahuan-pengetahuan. Jadi ada dua monetisasi yang harus dilakukan. Tipe bentuknya dua lah. Nah, sekarang kami ingin berikan contoh dua studi dengan monetisasi knowledge management, yaitu di WordPress, ya, kemudian di Balance Podcast. Nah, ini perlu dan kami sendiri melakukan di dua hal bidang itu ya, di WordPress dan juga di di Balance Podcast. Nah, sekarang kita studi ya. WordPress itu sebetulnya dibuat kan 2003 ya oleh dua orang itu. Nah, jadi masih dulu konsepnya blog saja gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya sekarang ini malahan situs di seluruh dunia 43% menggunakan WordPress. Jadi bisa dibayangkan ya. 43% menggunakan WordPress. Kemudian pertumbuhannya ini sekarang sudah versi 6. Dan dia akan naik terus ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengklik ini ya, Bapak Ibu sekalian akan tahu bagaimana pertumbuhan pengetahuan yang terjadi di WordPress itu. Jadi kalau ditelusuri akan tahu bahwa WordPress itu mengalami perubahan yang lebih besar, ya, besar sekali ya, dan memberikan peluang akhirnya kepada siapapun. Nah, penerapan WordPress ini sangat meluas sekarang ini. Tidak hanya blog, kalau dulu dikenalnya hanya blog ya. Tetapi sekarang diterapkan dengan macam-macam. Yang terkenal ya tentunya untuk website ya. Sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya, perusahaan. Tetapi sudah ada yang mengembangkan untuk LMS. Jadi untuk Learning Management System, untuk e-learning. Ada yang mengembangkan knowledge base. Ada yang mengembangkan dari WordPress menjadi project management. Bisa untuk diskusi forum, ya, discussion forum. Juga mengembangkan social network. Ya.
juga mengembangkan e-commerce dan seterusnya, banyak sekali nih. Sehingga pengetahuan yang ada itu kita sendiri tidak bisa mengambil semuanya. Ya, seperti kami menggunakan WordPress, kami jelas tidak bisa mengambil semua pengetahuan dari mereka itu. Kami harus memfokuskan, kami mau pakai untuk apa gitu. Dua bagian yang paling banyak dikembangkan yaitu theme, yaitu tampilannya, dan juga pluginnya. Jadi modul aplikasinya. Dua ini. Dan luar biasa ini, udah ribuan ya, jutaan ini. Nah, kemudian monetisasi apa yang terjadi dengan WordPress kalau kita sering menelusuri WordPress? Pertama, pelatihan. Jadi pelatihan WordPress sudah mulai ada di Indonesia ya. Ada yang 50.000, ada yang gratis asal hostingnya di dia gitu. Ya. Jelas itu monetisasi itu dari WordPress. Ya. Ada konsultasi pengembangan. Ada satu kelompok, satu grup, itu luar biasa. Dia mengembangkan theme, dia mengembangkan plugin, malah pluginnya itu dibuat dalam sistematis sekali. Sehingga kalau yang bisa memahami bisnis model, akan memahami saya harus beli ini gitu, dalam satu grup itu. Kemudian, berapa banyak buku yang orang menulis tentang buku ya, bukunya WordPress. Ini pun melakukan monetisasi, meskipun hanya buku. Ya, juga penjualan theme ya, dan plugin, luar biasa sekali ya. Kami sendiri membeli theme yang WordPress itu sampai 3 ya. Kami fokusnya di 3 bidang saja. Ya, nggak tahu kalau di kemudian hari ya mungkin kami akan sampai 10 theme karena memang layanannya beda-beda. Ya. Tapi sekarang hanya kami fokuskan hanya cukup 2, tapi yang dipakai terus hanya tinggal satu. Kemudian layanannya berbasis internet menggunakan WordPress, misalnya e-learning, e-commerce, ya, e-forum, direktori kota, dan seterusnya. Dan ini betul-betul monetisasi. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan mengelola pengetahuan berhubungan dengan WordPress, ya, updatingnya dan juga konsep-konsepnya, mungkin kita akan berserakan juga. Ya. Kemudian memungkinkan layanan kerjasama layanan pengembangan WordPress juga sama. Jadi di WordPress sendiri sekarang tumbuh sekali, dan kita yang akan memanfaatkan WordPress tentunya akan spesifik. Seperti kami sendiri akan spesifik. Kami tunjukkan kami mengembangkan layanan dari WordPress. Ini adalah salah satu ya marketplace yang boleh dikatakan sangat besar ini. Jadi kalau dipelajari grup ini di paling pojok, di kanan pojok, itu penjualan transaksi dari grup ini sudah $1 miliar. Ini luar biasa sekali. Jadi transaksinya sudah sampai 15 triliun di satu grup ini. Di sana dijual WordPress, dijual pluginnya dan seterusnya. Ya. Di sini jualan juga video dan seterusnya. Tapi yang jelas di dalamnya ada jualan WordPress secara profesional ya. Dan banyak sekali ya tema-temanya. Ini sudah jelas dia sendiri melakukan monetisasi. Dan di kelompok dia ini ada satu pelatihan tentang WordPress dibuat open. Jadi siapapun silakan untuk belajar WordPress, nanti diajak oleh mereka untuk mengembangkan theme dari WordPress ataupun plugin. Jadi luar biasa sekali kelompok ini. Nah, kami sendiri mengelola ya pengetahuan dari WordPress. Dulu kami mengelolanya banyak sekali ya, CMS-nya itu. Ada Drupal, ada Joomla, kemudian banyak sekali ya. Sekarang ini kami akan fokus satu saja ya, di WordPress. Kemudian kami sambil mempelajari, mengkaji bagaimana karakteristiknya. Karena mudah-mudahan kami sendiri bisa buat gitu. Ya, seperti WordPress. Karena dari WordPress itu kami dapat mengembangkan satu model bisnis yang memang model bisnis itu bisa diterapkan di banyaknya. Di banyak tipe ya, apakah untuk perikanan, juga untuk perkebunan, juga yang banyak sekali. Jadi model bisnisnya sudah kami kembangkan.
Nah, ini salah satu yang kami kembangkan. Jadi dari WordPress, akhirnya kami memfokuskan salah satunya di e-learning. Ya, jadi kami harus beli, ya, juga kami harus dalami apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang. Ya. Jadi akan kelihatan karena belum tentu yang mengembangkan temnya dari WordPress itu dia akan mengembangkan apa yang kami minta gitu. Belum tentu. Nah, karena WordPress ini luas, tentunya kita bisa mencari pluginnya sendiri. Plugin ataupun beli yang bisa dimasukkan ke dalam temnya itu. Nah, ini adalah satu e-learning yang kami kembangkan ya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga memberikannya. Jadi menjadi instruktur di sini dan punya pengetahuan yang bisa dimonetisasi. Ini aktivitas QM untuk monetisasi WordPress yang kami lakukan sekarang, yaitu kami juga memonitor perkembangan WordPress. Ya. Yang kami sedang tunggu-tunggu adalah core WordPress dilepas ya. Ini belum ya. Kalau core WordPress si itunya dilepas, nggak tahu lah. Mungkin yang lainnya bingung juga gitu. Tapi yang jelas itu belum dilepaskan. Perkembangan WordPress, ya. Kemudian perkembangan theme yang sudah dipakai. Jadi kami memakai hanya 2 ya, yang fokuskan. Jadi kami terus pelajari seperti apa karakter dari yang mengembangkan theme itu ya. Kemudian perkembangan dari plugin yang wajib, juga yang pilihan. Jadi kalau pilihan yaitu untuk di add-on ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke Inosico ID, di sana ada afiliasi bisnis. Jadi kami jual, ada bagian satu produk yang dijual secara e-commerce, tapi ada afiliasinya. Nah, si WordPress itu sendiri yang kami beli itu, dia tidak punya fitur afiliasinya. Nah, akhirnya kami cari pluginnya dan kami tempelkan ya, masukkan ke WordPress itu. Nah, ini adalah kami harus kelola itu. Kalau tidak ya pusing juga itu. Ya. Kumpulan theme yang akan menjadi gagasan baru. Jadi kami suka mengelola theme-theme itu secara kami buat klasifikasinya ya, untuk e-learning, untuk directory hotel, untuk macam-macam. Kami kumpulkan gitu. Ingin mengetahui apa sih cara berpikirnya mereka. Ya. Kemudian kumpulkan plugin yang dipakai di waktu akan datang. Kadang-kadang ada yang dibeli juga. Ya. Kemudian kami kelola struktur layanan website yang sedang berjalan seperti situs Inosico ID misalkan, itu strukturnya berganti-ganti. Yang sekarang sedang kami pelajari itu landing page. Kenapa orang luar negeri situsnya yang jual sesuatu hanya landing page saja, ujung-ujungnya bagaimana transaksi gitu. Nah, kami belajar dan akhirnya kami pakai gitu. Kemudian model bisnis, jadi dari studi tentang WordPress yang begitu banyak pluginnya, akhirnya kami mengembangkan satu model bisnis yang bisa diterapkan kemana-mana, meskipun tidak harus pakai WordPress ya. Jadi kami membuat itu. Sekarang bagaimana dengan balance scorecard? Balance scorecard ini kan dikembangkan oleh 2 orang ahli, yaitu Robert Kaplan ya dari Harvard dan juga Norton ya dari grup Palladium. Ini betul-betul mereka riset yang cukup lama ya. Jadi balance scorecard ini sebuah metrik kinerja manajemen strategis. Kalau orang yang terjun di bidang manajemen strategis, sekarang balance scorecard boleh sudah umum ya. Jadi sebuah metode gitu. Nah, jadi BSC untuk mengukur data kinerja masa lalu dan juga memberikan feedback ya kepada perusahaan atau organisasi. Nah, ini kami sendiri sekarang mengelola tentang balance scorecard ini karena harus jadi value. Kami sudah mendapatkan ya pekerjaan dari balance scorecard. Ini adalah salah satu yang kami adopt ya. Satu metode yang dari orang tentang mengembangkan peta strategi. Dia punya tahapannya cukup bagus, sangat mudah untuk menerapkan knowledge management. Dan dari tahapan ini sebenarnya memungkinkan kita buat software. Ya.
Jadi kalau hanya baca dari aslinya, mungkin kita akan sulit membuat software. Tapi dengan metode yang dikembangkan orang, kita bisa membuat software. Jadi kita akan jelas tahapan kalau membuat balance scorecard seperti apa. Balance scorecard ini sekarang banyak para peneliti, manajer, ya, dan berusaha untuk memperbaiki juga ada. Juga dipelajari oleh pimpinan perusahaan, organisasi untuk manajemen strategik organisasi. Nah, kemudian terjadilah monetisasi. Ya, dulu para peneliti ya biasa saja, ya Nortonnya biasa saja. Ya, tidak akan terbayangkan bahwa akhirnya menjadi sebuah ekosistem akan menjadi banyak yang melakukan monetisasi di BSC. Ya, jelas yang pertama sekali yaitu pelatihan, itu sangat umum ya. Kemudian konsultasi BSC, jadi kita bisa konsultasi BSC-nya. Kemudian juga muncul monetisasi menulis tentang buku BSC dengan ragam pendekatan, ya. Dan ada yang bestseller bahkan. Jadi Kaplan dan Nortonnya sendiri buat buku, tapi ada juga yang ahli lain membuat buku secara tematik. Kemudian tumbuh juga yaitu pengembangan sistem aplikasi BSC. Jadi seperti kami mengelola itu aplikasi apa saja yang dibuat, kami pelajari manualnya, kemudian ini. Kemudian pengembangan layanan KPI, ini luar biasa sekali idenya ya. Jadi sudah ada yang mengembangkan satu layanan KPI website, nanti tinggal dipilih akhirnya di-convert ke satu aplikasi gitu. Nah, kemudian juga monetisasi kerjasama implementasi BSC. Aktivitas KM di monetisasi balance scorecard yang kami lakukan sekarang misalkan mengumpulkan artikel, buku, presentasi BSC, dan pendekatannya betul-betul beda. Ya. Kemudian mengembangkan mengumpulkan model-model BSC, dan ini kenapa kami sendiri mengumpulkan karena BSC ini memiliki KPI-KPI ya. Jadi indikator-indikatornya itu perlu dipelajari gitu, organisasi untuk hospital, untuk manufaktur, untuk telco, dan seterusnya. Kemudian ukuran-ukuran KPI, jadi model ini akan menghasilkan kumpulan dari KPI-nya ya, dari perspektif BSC. Perspektif BSC kan ada 4 ya. Kemudian macam-macam aplikasi ya. Kemudian penyusunan presentasi dan proposal, mungkin saja karena kita mendapatkan pengetahuan yang cukup, akhirnya memunculkan proposal ya, untuk jadi konsultan, bahkan sampai membuat arsitektur software. Kami masuk di sini juga ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana monetisasi knowledge management terhadap pengetahuannya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena jangan sampai inovasi pengetahuan itu berhenti. Jadi banyak sekali di BUMN kita itu menerapkan balance scorecard, Malcolm Baldrige, wah banyak sekali gitu ya. Tetapi tidak jadi monetisasinya, akhirnya hilang. Dulu kami masih ingat bagaimana ya ada satu namanya adalah computer based training ya, CBT, akhirnya terbalik ya. Di Telkom hilang begitu saja. Padahal ilmu itu sangat penting sekali. Simpulannya adalah monetisasi KM dilakukan pada sistem, jadi bisa pada sistem dan proses KM, dan juga pada pengetahuan yang dikelola. Jadi dua tipenya. Nah, yang menjadi tantangan di era pengetahuan sekarang ini, semua layanan dan produk yang dikembangkan pribadi itu berdasarkan inovasi pengetahuan yang memberi nilai. Jadi ada di Xiaomi, Huawei, dan seterusnya. Ya, kemudian terjadinya perlombaan dan mencari untuk mendapatkan nilai dari pengetahuan. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.